Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Agak barik jawab salamnya dak. Kalau masih terganjal lidah kau dengan onde-onde tadi mungkin. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah tarawih yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini rasa puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga sampai malam ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu, adik-adik remaja, jemaah sekalian masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah suatu pertanda masih sehat, dapat hadir ke mushola kita, dan baru saja kita dapat menyelesaikan berpuasa di siang harinya, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah sholat berjemaah, dan insya Allah sebentar lagi akan kita rangkai dengan sholat tarawih dan witir secara berjemaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, baik di siang hari ataupun pada malam harinya, bernilai ibadah di sisi Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin.
Salat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khairi khalqillah. Ibu bapak jemaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pengurus musola, bahwasannya malam ini kami mendapatkan judul dengan mencari keridhaan dan keberkahan Allah. Yang model itu judulnya panitia. Ya. Jadi judul kajian kita, tausiah kita, kultum kita malam ini mencari keridhaan Allah dan keberkahannya. Dalam kehidupan ini, inilah yang selalu kita harap-harapkan. Kalau bisa di setiap aktivitas kita, di setiap usaha dan pekerjaan kita, kita kepingin hendaknya mendapatkan ridho Allah dan keberkahannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di awal mukadimah tadi ayat yang kami bacakan, Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Apa makna dari ayat ini? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 artinya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia ada yang mengharapkan mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan sesungguhnya Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Adapun latar belakang turunnya ayat ini, itu beranjak dari sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Suhaib bin Sinain. Suhaib bin Sinain ini ketika terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, rencananya Suhaib bin Sinain ini akan menemani Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Namun karena jebakan para kafir Quraisy, Suhaib bin Sinain ini tertahan. Di saat para yang menawan Suhaib bin Sinain ini lengah, dia dapat melarikan diri, dipacu kudanya sekencang-kencangnya. Kemudian ketika Suhaib bin Sinain ini nampak melarikan diri, para kafir Quraisy tadi mengejarnya. Di saat hampir-hampir saja Suhaib bin Sinain ini akan didapatkan oleh para pengejarnya tadi, dia berkata, apa yang dikatakan Suhaib bin Sinain? Wahai para kafir Quraisy, ya, engkau boleh saja mengejarku, engkau boleh saja mendapatkan aku, tetapi ketahuilah aku ini adalah seorang pemanah yang terhebat. Itu salah satu cara untuk menggertak musuh. Ya, kejar silahkan. Tapi kalau engkau ingin tetap mengejarku, ketahuilah aku ini seorang pemanah.
Dan ketika seluruh anak panahku habis, aku akan menggunakan pedang. Dan engkau masih mengejarnya, habis pedangku, semuanya habis. Ya, engkau boleh saja menawanku, tetapi ada pilihan yang kedua. Andaikan engkau berhenti mengejarku, aku ada harta yang telah aku sembunyikan. Jikalau engkau mau melepaskan dan menyelamatkan aku, silakan ambil hartaku yang telah aku tempatkan ditunjukkanlah tempat persembunyian harta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun ketika di Mekah. Akhirnya para pengejarnya tadi melepaskan, dia lebih memilih harta dari Suhaib bin Sinain ini tadi. Lebih baik hartanya. Ya, untuk apa orangnya? Nah, disinilah baru karena Suhaib bin Sinain ini melarikan diri, ingin menyelamatkan keimanannya. Dia ingin hijrah bersama Rasulullah. Bagi dia, apalah gunanya harta banyak jika iman kita tergadai. Disinilah Allah menurunkan ayat sebagaimana yang kita bacakan tadi. Suhaib bin Sinain tidak memperdulikan hartanya yang banyak, bahkan justru malah dikasihkan, diberikan, ditunjukkan kepada orang-orang yang menawannya tadi. Yang dia pentingkan adalah dalam kehidupan ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinain ini, dia rela memberikan harta, mengorbankan hartanya demi mengharapkan ridho Allah, demi mencari jalan Allah. Ini sangat sulit kita lakukan saat ini. Kenapa demikian? Orang saat ini cuma pingin ridho Allah saja, tanpa ingin melakukan sesuatu perjuangan, pengorbanan di jalan Allah. Kebanyakan demikian. Ridho Allah kepingin, tapi ingin mengeluarkan, menyisihkan harta bendanya untuk disumbangkan di jalan Allah. Ini biasanya hitung-hitung. Padahal ridhonya Allah ini waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu adalah keuntungan yang amat besar. Zalikal fawzul azim. Dan demikian itu adalah keuntungan yang amat besar. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah? Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah tadi, kalau ingin kita mendapatkan ridhonya Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Usaha yang harus kita kerjakan apa adalah beriman kepada Allah, memperbanyak amal soleh, jadi makhluk yang terbaik. Kalau iman kita sudah kuat, sudah kokoh kepada Allah, kemudian kita barengi dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, disinilah letaknya kita disebut ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang terbaik, kata Allah. Apa bukti iman kita kuat? Apa artinya, apa buktinya iman kita masih berfungsi dan sehat? Yakni orang yang beriman, yang masih sehat, yang masih aktif, keimanannya dia dapat menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Karena bagi orang yang beriman, sami'na wa ata'na, dia dengar ayat-ayat Allah, dia dengar perintah-perintah Allah, dia taati, dia kerjakan, dia lakukan. Dan di antara perintah-perintah Allah itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini adalah berpuasa di bulan
Ramadan. Saya yakin ini waktu malam tarawih pertama ini penuh ya. Penuh. Ini sudah malam yang keberapa? Kelima. Ini berkurang atau bertahan? Berkurang. Karena memang puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman. Bukan iman yang asal-asalan. Ibadah puasa itu ibadah yang berat, melelahkan lahir dan batin. Perjuangan yang sangat berat. Dan ini harus dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, sampai Ramadan berakhir. Bukan satu malam saja Pak, bukan 2 malam saja. Ada kawan kadang ngambilnya malam pertama dan malam terakhir. Begitu juga ibadah puasa di siang hari dengan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kalau kurang salah satunya, kurang kesempurnaan pahala Ramadan yang kita peroleh. Ada orang yang berpuasa saja sembahyang tidak. Ada yang sholat tapi puasa tidak. Itu sama saja, berbaju lai serawai tidak. Tidak sempurna. Nah, bagi orang yang beriman, ibadah itu dia kerjakan dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Nah, orang yang beriman inilah yang akan mendapatkan ridho Allah. Dia beriman kepada Allah, dia melakukan amal soleh. Dari iman itu, dari amal soleh yang dikerjakannya itu, dia niatkan hanyalah semata-mata karena Allah. Kalau ingin kita mendapatkan dari seluruh ibadah yang kita kerjakan, mendapatkan ridhonya Allah, yang pertama sebelum kita melakukan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan dalam hati, ya Allah, karena Engkau saya membaca Al-Quran ini, semoga dengan membaca Al-Quran ini Engkau ridho kepadaku. Ini untuk apa? Supaya kita tidak muncul rasa ria. Begitu juga ketika hendak melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjemaah, ucapkan sebelum berangkat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya menuju masjid menunaikan sholat berjemaah, semoga dengan sholat berjemaah di masjid Engkau ridho kepadaku. Begitu juga ketika melakukan sholat tahajud, begitu juga kita memberikan infak dan sedekah, ucapkan dulu dalam hati kecil kita, ya Allah, karena Engkau saya berinfak, semoga dengan infak ini Engkau ridho kepada aku. Karena memang dalam hidup ini, ilahi antal maksudi wa ridhoka matslubi. Ya Tuhanku, dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, hanya Engkau yang aku tuju ya Allah, dan keridhaan Engkau yang aku harapkan. Bahkan saya dulu punya seorang guru, usianya sudah 90 tahun, ibadahnya tidak pernah putus-putusnya, bahkan lebih rajin daripada kita yang muda. Kalau di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, baca Al-Quran, beliau itu lebih rajin. Hujanlah datangnya di masjid, ya, lah bungkuk. Pernah saya bertanya kepada beliau, ayah kira-kira beralamu lagi ya? Oh, kalau itu tidak bisa ditakut, itu ajal itu tidak bisa berketawa, itulah sesuai dengan janjian Allah. Tapi kalau hamba bisa meminta kepada Allah, kalau yang punya belum ridho, jangan dulu dijapui. Nah, jadi itu apa iktikat yang beliau tanamkan. Tapi kalau yang punya sudah ridho, japuilah. Tapi ketika yang punya Allah Subhanahu wa taala belum meridhoi, jangan dijemput dulu. Ya.
Jadi apa artinya ridho itu? Ridho itu ada artinya adalah senang, puas. Ya, kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita ingin mendapatkan bahwasanya Allah senang dengan kita, bangga dengan kita, puas dengan kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Fajr, itu ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil mereka yang telah mensucikan dirinya, dia berpuasa karena Allah, jiwanya yang tenang, dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan, radiyatan ini artinya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Allah senang dia kembali kepada Allah. Allah bangga dengan prestasi amal soleh yang sudah dikerjakan di dalam kehidupannya. Kalau bisa kita memang seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali kepada Allah tuh senang dengan kembalinya kita. Allah bangga dengan kita. Karena apa? Dengan prestasi amal soleh ibadah yang sudah kita kerjakan. Banyak juga orang yang kembali kepada Allah, tapi kadangkala tanpa membawa iman, tanpa membawa amal soleh. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ridhonya Allah. Ketahui juga ketika di akhirat nanti, kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena banyak amal soleh kita. Amal soleh yang kita kerjakan itu belum seberapa. Tetapi nanti yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah, ridho Allah. Ada yang ahli ibadah 70 tahun dia ibadah tidak berhenti-berhenti. Dia sangat pede bahwasannya dia pasti masuk surga. Rupanya ya, di akhirat ya, di dalam mimpinya dia mendapati bahwasanya dia tidak masuk surga. Dia protes, kenapa saya yang ahli ibadah 70 tahun saya mengerjakan, kok saya nggak bisa masuk surga? Apa yang tersirat di situ? Dia beribadah, merasa bangga dengan ibadahnya, merasa banyak amal solehnya, timbul rasa sombongnya. Yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ridhonya Allah ini akan kita peroleh dengan iman yang kuat dan amal soleh yang kita kerjakan, maka Allah akan senang dan bangga kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keberkahan. Berkah ini artinya karunia Allah yang diberikan kepada kita yang mendatangkan kebaikan. Jadi apa saja mungkin yang dititipkan Allah kepada kita dan itu mendatangkan kebaikan, itu namanya berkah. Berkah ini akan kita dapatkan apabila dalam kehidupan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, bersabar atas karunia Allah, ujian dan cobaan yang menimpa kita, kita ikhlas dan kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Dan inilah yang disebutkan karunia, berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, usaha yang berkah, anak yang berkah. Kalau semuanya sudah diberkahi oleh Allah, maka seluruh yang kita miliki itu akan mendatangkan kenikmatan dan keberkahan. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar harta kita berkah, maka jangan lupa bersyukur. Sebagiannya kita pergunakan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita sampaikan malam ini, karena waktu kita sangat dibatasi, karena kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir berjemaah. Semoga dengan apa yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami
bahwasannya dalam kehidupan ini karunia Allah yang terbesar yang harus kita perjuangkan adalah mencari ridho Allah. Ridho Allah akan kita dapatkan apabila dalam hidup ini kita senantiasa menguatkan iman, beramal soleh, menjadi makhluk manusia-manusia yang terbaik dalam hidup ini. Dan begitu juga keberkahan Allah akan kita dapatkan ketika apa yang kita kerjakan itu mendapatkan kebanggaan, kepuasan dan rasa senang dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal ibadah dan amal soleh yang kita perbuat. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.